sekarang kita bisa menyuci ya, bisa menyuci. Ini putarannya pun bolak-balik juga. Nah, sekarang gantian kiri, ikut dari timer. Nah, kali ini Famen ingin mengajak ya, mengamati ya, kenapa mesin cuci tiba-tiba mati ya. Ini tidak berputar, padahal airnya masih banyak sekali, tapi tidak berputar ya. Ini dryingnya, coba dryingnya kita try ya, apakah dia berputar. Ternyata dryingnya berputar ya kan, drying ada berputar, terus mesin cucinya tidak berputar ya kawan ya, kan dryingnya berputar. Oke, ini timer tidak ada suara kritik-kritik ya, tidak ada masalahnya. Yuk, air kita buang saja dulu, pasal di dalam sini banyak air masih. Jadi kita ingin membuka mesin cuci ini, apa masalahnya. Di sini ada berapa skru, ini kita buka, berarti ini 1 2 3 skrunya ya. Jadi kita buka, ternyata di sini dinamonya sendiri-sendiri ya, ada sebuah kondensor. Di sini timer kalau normal dia akan bunyi rek gitu ya, tapi di sini yang untuk wasingnya halus, tidak ada. Berarti jelas kerusakan dari timer sini ya kawan ya. Yuk kita buka timernya yuk. Udah kebuka, cuma lock saja. Kita ingin memastikan dulu apakah benar timer ini tidak bekerja. Oke, baik para pemirsa, ternyata timernya kotor sekali ya para pemirsa ya. Ya, kita buka saja timernya ya. Nah, jatuh sudah. Dan di sini rupanya timer ini kotor ya para pemirsa ya. Baiklah kawan, setelah kita cek ternyata timer ini patah kawan. Patah di bagian stoppernya ya, sehingga kalau diputar springnya itu kembali lagi ya. Jadi tidak pandai menahan, sebab stoppernya itu patah ya di dalam sini. Jadi mau tidak mau timer ini ya harus diganti ya, diganti yang baru kalau ada. Kalaupun toh nggak ada ya bisa diganti dengan timer yang lain. Akan tetapi biasanya berpengaruh putarannya itu timingnya ya, timingnya itu kalau nggak bawaannya itu akan pendek kah akan panjang gitu ya. Ternyata kawan, setelah kami analisa ya, kami pikir-pikir, fungsi dari timer ini ternyata untuk membolak-balikkan dinamo saja ya. Jadi kalau memang fungsinya ke sana, jadi Famen punya ide ya, ide yang lain. Sebetulnya kita bisa rakitkan ya dengan rangkaian pakai timer elektrik ya. Bisa yang sistemnya flip flop ya, rangkaian elektrik yang pakai sistem flip flop ya. Kebetulan di kilang-kilang kami ya, di pabrik kami itu ada sebuah timer ya, sebuah timer yang bekas-bekas tapi masih bagus ya. Lah setelah kami analisa, dan di sini ada tertulis ya, ada tertulis angka 18 terus 23456 ya, 7 ya. Nah ini para pemirsa, kita harus pahami dulu fungsi timer ini, bahwa supply ya, supply. Nah di sini koneksinya AC power DC
itu angka 2 dan angka 7 ya, angka 2 dan angka 7. Untuk 1 sama 4 itu adalah NC atau normal close, jadi dia sebelum bekerja dia akan sambung atau connect. Dan 1 sama 3 itu adalah NO ya, normal open, jadi dia akan sambung setelah timer ini bekerja ya. Dan di sini double juga yang 8 sama 5 itu NC sama tadi ya, yang 1 sama 4. 8 sama 6 itu adalah NO. Ternyata kedua timer ini kalau dijadikan satu, maka bisa itu dipakai untuk sistem flip flop ya, sistem saling mengisi dan saling membuang ya. Jadi dengan kerja dua timer ini nantinya kita akan pakai itu untuk mengganti posisi timer ya, posisi timer yang rusak ini ya. Sama, kali ini manual, tapi kita nanti akan ganti dengan kedua timer ini ya. Berhubung di tempat kami ya, di rumah kami itu tegangannya pakai 110 ya untuk standar Suriname, maka untuk menjadikannya 220 saya memakai trafo ya, transformer ya. Kita sudah mendapatkan tegangan 220 ya para sahabat ya. Coba kita ukur ya tegangan AC, coba kita ukur ya, tempatkan di posisi AC ya. Tegangan yang ada berapa, kita cek dulu. Nah itu kawan, ternyata tegangannya sudah naik ya, jadi 225 volt ya kan. Ini boleh ya kawan ya. Jadi untuk menjalankan timer sama kontaktor ini kita memakai tegangan 220 ya. Oke, jadi para pemirsa ya, kita sekarang ingin memanfaatkan ya, di sini timer yang nomor 1 kita manfaatkan, 8 kita manfaatkan, yang 1 juga kita manfaatkan ya. Perlu diingat ini 7 nanti akan mendapat supply dari timer ini ya. Terus yang angka 7 sini, yang tegangan supply sini akan mendapat supply dari timer sebelah sini. Nah di sini kita kasih supply ya, supply. Oke, terus yang sini, yang ini plusnya ya, terus ini mainnya di angka 2 ini. Terus coba timer kita pasang ya. Di angka 2 saja, angka 2. Terus kita colokkan di tegangan sini, bagaimana reaksinya. Nah itu kawan ya kan, dia akan gantian berbunyi ya. Ini kontaktornya kurang bagus, mungkin kotor dalam, tapi intinya rangkaian ini sudah bekerja ya kawan ya. Setelah kita amati ya kabel yang ada di sini, di timer sini, ternyata ini kabel coklat adalah input supply dari chop sini. Terus 2 ini, ternyata 2 ini yang untuk membolak-balikkan dinamo ya, 2 ini. Jadi yang 3 ini adalah safety saja, jadi di safety dari waktu membuka atau membuang air, dinamo harus tidak boleh nyala gitu ya. Ya baik para pemirsa, timer akan kita tempel di sini saja ya. Kita rakit rangkaian ini, rangkaian flip flop ya, rangkaian flip flop ini untuk menggantikan posisi timer yang rusak ini ya. Terus coba kita coba yuk, kita coba nyuci ya. Ini cucian sudah saya masukkan,
kita tinggal mutar saja ya. Ini timer sudah bekerja, akan tapi ini belum putar, atau inputnya ini belum dicolokkan ya. Setelah kita colokkan listrik, nah lihat itu, maka mesin cuci akan berputar ya. Dan kalau posisinya ingin dibikin lama, kita bisa putar agak lama sedikit. Kita bikin lama biar dia berputarnya berapa lama lagi, kita bisa putar lagi. Nah itulah kawan-kawan ya, jadi sekarang kita bisa menyuci ya, bisa menyuci. Ini putarannya pun bolak-balik juga. Nah, sekarang gantian kiri, ikut dari timer yang distal di sini ya. Kalau itu ya kawan-kawan ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya. Tidak ada yang tidak mungkin ya, semua bisa dilakukan. Ini timer ini bolong ya, jadi tidak ada lagi timernya. Posisi timer bisa diganti dengan rakitan flip flop ya. Ini rangkaian flip flop ya. Oke kawan, terima kasih, sampai jumpa.